Oke, assalamualaikum Mas Nur dan Mbak Nur. Ketemu lagi dengan saya Amin Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh Mas Abdul Ghani, seorang kori lintas Jawa Sumatera. Monggo Mas Abdul Ghani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih sebelumnya terutama kepada Mas Amin yang kami ta'zimi ya, udah jauh-jauh datang ke gubuk kami tercinta. Kebetulan nama saya Abdul Ghani yang lahir di daerah Desa Mandala, Kecamatan Lubaru, Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Indonesia. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi di sini masuk Rubaru ya Mas ya? Iya, betul. Kirain masuk Lenteng. Kebetulan sudah perbatasan antara Lenteng, Daya Lenteng Sumeneb sama dengan Desa Mandala Rubaru. Untuk yang di bagian jalur sebelah jalan itu, jalan besar itu adalah lokasi Lenteng, dan di sebagian utaranya ini sudah masuk Rubaru Sumeneb. Terus gini Mas, saya penasaran, Mas Abdul Ghani ini adalah warga PSHT. Betul. Kalau tidak salah pengesahan antara 2010-2011. Iya, betul sekali. Sejak kapan sebenarnya Mas Abdul Ghani ini belajar kori? Awalnya sebenarnya saat udah masuk di pondok pesantren Anokoya, Anugulub Sumeneb Madura, seperti itu Mas. Sekitar tahun 2005, kebetulan udah sebelum masuk pondok ini saya udah senang ya untuk dengerin lagu-lagu tentang kori atau tilawah gitu kan. Cuman nggak tahu entah itu lagu apa, nggak tahu. Yang penting cuman niru-niru aja gitu kan. Cuman pengen aja gitu. Setelah sampai di Anokoya kita tahun 2005, pada saat itu kisaran kelas 1 MTS seperti itu. Jadi ada pembinaan dan pelatihan tilawatil Quran di LPTK Anokoya, yang mana itu merupakan rutinitas mingguan tiap hari Jumat. Jadi kami mencoba belajar masuk seperti itu. Namun pada saat itu juga sekitar kurang lebih setengah tahun perjalanan ya, ternyata saya pribadi mengalami keputusasaan. Karena ternyata belajar kori ini tidak semudah, tidak segampang yang kita bayangkan. Ternyata butuh proses yang luar biasa. Dan kebetulan saya sendiri ini memang berangkat dari nol seperti itu kan. Memang tidak punya tidak punya bakat suara yang bagus, cuman ada keinginan untuk belajar seperti itu. Jadi sekitar setengah tahun berhenti karena tidak bisa belajar kori. Istirahat sekitar setengah tahun. Akhirnya pada kelas 2 MTS ada mungkin dapat ibaratnya itu dapat hidayah untuk bisa masuk lagi gitu, kembali lagi. Karena pada saat itu seingat saya, yang mana pada saat itu ada Ustadz Samsul Hadi, kebetulan dari Banyuwangi,
yang mana juga kalau tidak salah guru dari Mas Njen yang ada di Banyuwangi seperti itu, berdampingan seperti itu. Beliau belajar ngajar ilmu fikih, namun di setiap pelajaran itu biasanya pasti ada kayak ngasih suara-suara Korea. Akhirnya saya ada kira lagi, kok asik gitu ya, kayaknya dengerinnya seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kurang lebih baru bisa memasuki belajar yang matang ya, mungkin sekitar kurang lebih 3 tahun perjalanan. Jadi udah mulai kelas 3 MTS ini sudah mulai agak bisa belum bisa ya. Seperti itu. Bersama Ustadz saya itu banyak sekali yang alhamdulillah yang juga ngopenin saya, ada Ustadz Harun Adianto, juga ada Ustadz Noval, dan ada Ustadz Hilman, dan Ustadz yang lain pokoknya yang memberi dukungan penuh seperti itu. Karena memang basicnya memang tidak punya bakat sama sekali ya. Cuman dasar keinginan yang tinggi gitu. Jadi untuk masalah perjalanan hidup di dunia tilawah ini sangat luar biasa bagi saya seperti itu. Cobaannya berat sekali ya, diantaranya ya faktor dari lingkungan juga ada, faktor dari pribadi juga ada seperti itu. Ada kadang rasa jenuhnya, malesnya, karena ya jujur saja karena saya memang dari nol, jadi kayaknya sulit untuk bisa memahami, untuk bisa seperti itu. Tapi lambat laun alhamdulillah bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, meskipun belum 100% ibaratnya seperti itu. Jadi hanya sekedar bisa seperti itu. Jadi mungkin seperti itu untuk masalah sejarah singkatnya. Jadi udah mulai masuk kelas 3 MTS itu juga dicoba untuk diikutkan lomba juga sama Ustadz Harun di daerah Kimas Hurat Lenteng Barat kalau tidak salah pertama kali. Itu masih baru-baru mengenal yang istilahnya dalam ilmu tilawah itu ada nama bayati ibaratnya seperti itu. Jadi dalam keadaan tidak tahu, cuma disuruh coba-coba gitu, aja ikut ya seperti itu. Nekat. Ya nggak dapat juara, yang penting pengalaman katanya seperti itu. Ya. Terus Mas, dapat julukan lintas Madura Sumatera itu gimana ceritanya? Iya, karena mungkin karena awalnya mungkin karena kita dari bumi pertiwi daerah ini Madura gitu kan. dari Madura, perjalanannya itu ya sebelum menguasai di bidang ilmu tilawah, jadi di Andokoya sudah mengetahui dasar-dasarnya. Alhamdulillah kami mencoba untuk ikut kursus selama kurang lebih 1 bulan penuh selama bulan Ramadan di tempat beliau Ustadz Mudai Bakri daerah Sampang. Kebetulan beliau Qori internasional satu-satunya yang ada di Pulau Madura seperti itu. Nah pada saat itu jadi setelah ikut kursus sudah dipercaya oleh ustadz kami untuk tampil kalau ada acara hajatan atau undangan dan lain sebagainya. Jadi habis itu kebetulan pada saat itu ada seleksi Kabupaten Sumeneb untuk MTQ Tilawah Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah dari beberapa peserta yang diseleksi, jadi kami termasuk orang-orang yang mungkin dapat surprise pada saat itu ya. Akhirnya kami alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa akhirnya lulus di seleksi itu. Kurang lebih 3 kali seleksi pada saat itu. Alhamdulillah lulus di kabupaten seperti itu. Setelah ikut seleksi akhirnya diberangkatkan langsung ke Provinsi Jawa Timur. Jadi mewakili Kabupaten Sumeneb khususnya di cabang tilawah Al-Quran tingkat remaja seperti itu, masih remaja pada saat itu.
kebetulan setelah di Jawa Timur, habis dari Jawa Timur sekitar kalau tidak salah 2013 itu Mas, pulang dari MTQ beberapa bulan kemudian ada panggilan dari kawan saya yang ada di daerah Sumatera dan Masraya, kebetulan mencari orang yang bisa tilawah gitu itu. Kebetulan ya Ustadz Harun itu menunjuk saya untuk ke sana. Terus baru-baru nyampe langsung singkat cerita ya. Jadi kita langsung meluncur ke Jambi sekitaran 2014. Awal-awal di sana kita langsung diikutkan ini sama orang-orang sana, diikutkan lomba. Ya awalnya kami menolak ya, ya karena belum tahu bentuk teknisnya kayak mana di dunia luar seperti itu, anggap di daerah sana gitu kan. Ya di kecamatan Rimbo Bujang, di sana ada namanya Rimbo Bujang seperti itu. Kemudian kita coba dan saya ya pada saat itu diikutkan di dewasa. Ya kenapa saya tidak mau, karena saya pada saat masih di Jawa Timur masih ikut di remaja, tiba-tiba nyampe sana disuruh dewasa. Ya jadi agak terkejut dan kaget saya, karena kita udah tahu sendiri untuk kategori dewasa ini biasanya itu lawan-lawannya memang lumayan agak berat seperti itu. Jadi saya udah minder. Kelas-kelas profesional. Iya betul sekali. Jadi, alhamdulillah ya dari pesan dari pengasuh di sana Kiai Muhammad Rifai Abdullah, pengasuh Al-Inayah, coba saja katanya, nggak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu kita coba untuk pertama kali ya langsung dapat juara 1 pada situ untuk di tingkat kecamatan. Berkali-kali di situ sekitar ada 3 tahun berturut-turut menyandang gelar itu untuk di kecamatan. Untuk di kecamatan Rimbo Bujang ibaratnya sudah termasuk orang-orang yang disegani gitu. Jadi banyak orang-orang kalau ketemu saya pada saat itu agak merasa minder gitu, entah apa istimewa diri saya, perasaan saya itu masih kan biasa-biasa saja gitu, masih juga masih tahap belajar seperti itu. Dari kecamatan kita langsung diikutkan ke kabupaten. Alhamdulillah di Kabupaten Tebo kita sudah dapat juara 3 seperti itu untuk di tilawah dewasa. Pada lambat laun pada setelah itu kemudian saya diajak kawan, orang-orang punya kenalan di sana, yang mana di situ berdampingan, ada Kabupaten Tebo, ada Kabupaten Bungu. Nah saya kebetulan diajak Kabupaten Bungu untuk ikut di bidang syarhil seperti itu, syarhil Quran. Kalau bahasa singkatannya itu biasanya disebut dengan MSQ gitu, Musabaqah Syarhil Quran seperti itu. Kita diambil dari salah satu kecamatan yang ada di Bungu, kita ikut MTQ di Kabupaten Bungu di cabang MSQ ya. Itu alhamdulillah pada saat itu langsung kita juara 1 seperti itu dengan sekelompok 3 orang itu. Jadi pada saat itu langsung kita terjun lagi ke Provinsi Jambi. Itu mungkin kenapa kok dibilang lintas provinsi Jawa Timur Jambi ya, karena pengalaman yang pernah kita lalui seperti itu. Jadi habis dari Provinsi Jawa Timur beberapa bulan kemudian kita langsung pindah ke Jambi dan kita langsung mewakili Kabupaten Bungu ke tingkat Provinsi Jambi. Seperti itu kira-kira. Cuman sampai sekarang masih belum ke nasional, bahkan ke internasional ya. Tapi sudah sangat bersyukur sekali, sudah banyak, ibaratnya sedikit banyak tentang pengalaman tentang di dunia tilawah gitu. Karena untuk mencapai di provinsi ini perjuangannya ini luar biasa sekali, jarang-jarang soalnya untuk bisa ke provinsi seperti itu. Terus gini Mas, saya pribadi untuk dunia Kore itu nol. Cuma sempat belajar dulu masih MI, cuma ya namanya tidak minat, cuma ngikut-ngikut akhirnya lupa juga. Untuk macam-macamnya Kore itu ada berapa macam dan apa aja sebenarnya? Kayaknya banyak nada
lagunya itu kayaknya Iya, beda-beda. macam-macam ya, ada tangga-tangganya. Memang luar biasa sekali untuk di di dunia tilawah khususnya di Kore ini banyak macam-macam tangga nada atau lagu. Kalau yang kami ketahui itu ada sekitar 8 macam seperti itu. Jadi lagu yang pertama itu lagu dasar itu yang disebut dengan istilah bayati seperti itu. Ini bayati aja ini sudah ada macam 5 macam sampai 7 mas itu. Bayati aja ini Bayati. ya, itu bentuk nada-nadanya. Ya itu bayati aja ada udah sekitar itu. Ada 5 sampai 7. Terus habis bayati ada soba. Soba ini biasanya ada 3 sampai 4. Kemudian setelah soba ada istilah Hijaz. Hijaz sama juga 3 sampai 4. Kemudian ada nahawan juga sama. Terus ada ros juga sama 4 sampai 5 seperti itu. Setelah ros ada istilah lagu sika, ada ciharka, ada banjaka, seperti itu yang kami sedikit ketahui macam-macam untuk tangga-tangganya. Makanya memang kalau masih untuk pemula biasanya penguasanya hanya di bagian dasar seperti itu. Kalau di sistem lombanya mas, apakah memang dari 8 macam itu lombanya apa sistem acak atau istilahnya lomba ini khusus bayati atau lomba ini khusus yang lainnya, atau memang satu lomba silahkan pakai macamnya terserah. Untuk di sistem pelaksanaan musabakoh atau yang disebut dengan MTQ itu biasanya tergantung kita seperti itu. Tergantung kita mau ngambil yang mana seperti itu. Cuman dari pihak panitia itu biasanya disediakan kategori-kategori seperti itu. Biasanya untuk tingkat cabang tilawah anak-anak itu biasanya cuman 3 lagu. Jadi tetap bayati yang pertama yang menjadi lagu dasar, habis itu terserah kita mau ngambil yang mana. Entah Lagu itu wajibnya. Iya, apa itu mau Hijaz, apa nahawan, udah yang penting 3. Tetap yang jadi lagu wajib itu bayatinya seperti itu. Untuk di remaja biasanya 4 lagu. Tetap yang pertama itu lagu dasarnya adalah bayati, memang tidak boleh dibuang istilahnya. Setelah itu terserah kita mau ngambil yang mana. Ada kalau mau ngambil Hijaz boleh, ada mau ngambil soba boleh, ada ros boleh, nahawan juga boleh seperti itu. Jadi udah terserah kita gitu. Untuk dewasa biasanya 5 seperti itu, 5 macam seperti itu. Tetap sama itu. Lagu dasarnya itu yang pertama ya tetap bayati, habis itu Hijaz, nahawan, sika, ros, dan jiharka boleh terserah kita pokoknya. Yang penting ketentuannya seperti itu. Ada beberapa kasta ibaratnya. Seperti itu. Terus mungkin ada penilaian nilai tambah misalkan mas, kayak tadi itu kan ada banyak macam kategori, ada 8 ya. Iya. Dari tingkat pertama tadi kita lagu wajibnya 1 berarti pilihannya ada 3 macam kan. Iya. Misalkan ini 1, 2, 3 kita langsung ambil ke yang 3, apa itu ada nilai plusnya? Tetap diperbolehkan, intinya apa ya, tapi yang penting lagu dasarnya gitu. Lagu dasarnya itu dibayati. Di situ ibaratnya umum lah ibaratnya. Setelah terserah kita mau ngambil yang mana. Karena tetap yang jadi patokan di penilaian yang paling utama biasanya pasti di bagian tajwid, ini yang paling utama. Jadi tetap tajwid fasohanya tetap jadi penilaian yang sangat utama. Jadi ibaratnya kita tidak boleh terpengaruh dengan lagu gitu. Kadang kita melakukan, cuman kadang tajwidnya kan ada yang kepanjangan, ada kependekan seperti itu. Itu tetap jadi bahan pokoknya seperti itu. Terus dari perjalanannya Mas Abdul Ghani selama menggeluti dunia Kori,
prestasinya sudah apa aja Mas? Alhamdulillah untuk di bagian prestasi ya lumayan ada, nggak banyak gitu. Karena memang ya yang namanya kita ikut musabaqah atau lomba itu ya ada yang namanya kalah, ada yang namanya menang, itu pasti ada seperti itu. Saya pun juga demikian. Jadi tiap ikut lomba, tiap ikut musabaqah, tidak serta merta kita langsung juara, tidak. Jadi kadang juga ada kalahnya itu. Juga ada, alhamdulillah kalau pas lagi beruntung juga kita dapat seperti itu. Untuk di tingkat lokal ibaratnya, untuk di pas waktu di pondok, alhamdulillah biasanya sering kadang dapat juara 1, kadang juara 2, ya kadang juara 3 juga ada. Di situ pernah kita juga ikut di IAIN, bukan di ini, di Pamekasan ini, di kampus apa itu Mas Edi? Setai. Nah, sekarang IAIN. Di Setai Pamekasan. Itu pertama kali kami mencoba diikutkan. Alhamdulillah di sana dapat harapan 1 waktu itu, masih perdana, masih awal-awal kita. Dan itu sudah tingkat, ibaratnya tingkat Semadura seperti itu. Di situ kita diberangkatkan di kabupaten, alhamdulillah juga pernah juara 2, kita juga pernah juara 1, juara 3 juga pernah gitu. Ya sering diajak jalan-jalan sama ustadz saya, sampai pernah ke Jember, di daerah Universitas Jember kalau tidak salah, pernah ke situ, pernah juara 3, ada masih MA pada saat itu. Juga di daerah Sunan Ampel ini biasanya juga pernah sering ngadain lomba kalau dulu tuh waktu masih di pondok. Juga pernah juara 3, ya pernah nggak dapet juga ada gitu kan. Akan sampai ke Malang kita jalan-jalan ya, kalau masih di pondok itu sering ikut event-event seperti itu perjalanannya. Kadang ya kita kadang menang, kadang kalah seperti itu. Penting kan untuk cari pengalaman, untuk cari wawasan untuk kita semuanya kan seperti itu. Terus ini Mas, saya minta bocoran tips ya. Pertama gini, karena saya dulu juga anggaplah pernah menggeluti dunia tarik suara. Iya. Saya dulu itu kalau di Madura itu hadrah Mas. Betul. Saya dulu jadi anggap sudah lupa. Vokalisnya di Madrah itu masih SD kelas 6 sampai MTS kelas 2. Tapi lama kelamaan kalau bahasa Maduranya suaranya sudah mulai berubah. Sampai sekarang udah gak berani lagi. Kalau tips saya, kalau dulu saya Mas untuk biar suara saya enak itu, kata pelatih pribadi. Kebetulan saya punya pelatih pribadi, kebetulan teman sendiri, disuruh sering teriak. Betul. Bahkan teriaknya saya itu harus dalam air. Kalau teriak di ruangan terbuka takut ada tetangga kaget. Iya. Jadi akhirnya suka berenang, nyelam, teriak di dalam air. Cuma ya karena kembali ke usia, ada kelas 3 MTS itu suara saya sudah mulai berubah. Kalau bahasa Maduranya mulai kenceng. Jadi untuk dunia tarik suara saya udah mulai ada perubahan gitu ya. Udah mulai agak berat. Jadi nggak menggeluti tarik suara lagi. Mungkin ada tips khusus dari Mas Abdul Ghani. Monggo. Iya, untuk di masalah bidang tarik suara. Kalau di dunia hadrah itu bahasa orang Maduranya pebawa gitu. Ya. Kalau bahasa sekarang kan vokal ya, kalau bahasa kerennya seperti itu. Tidak jauh beda sebenarnya untuk di bagian seni tarik suara. Pesan dari Ustadz Mudai dulu kepada kami yang pernah ikut pembinaan selama 1 bulan Ramadan,
Memang kita dianjurkan untuk istiqomah ibaratnya, untuk selalu berlatih dan berlatih seperti itu, untuk selalu belajar mengolah vokal ibaratnya. Karena ibaratnya kalau dalam satu hari kita istirahat tidak latihan suara, apalagi sampai 1 minggu hingga berminggu-minggu 1 bulan, itu memang udah mulai terasa agak beda, memang agak berat. Saya pun mengalaminya seperti itu. Memang betul apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Mudai, memang disuruh untuk rutin tetap latihan, entah itu bunyi-bunyi, kalau dalam hadra itu mungkin gitu kan. Itu disuruh apa ibaratnya istiqomah seperti itu, tetap menjaga latihan gitu. Karena memang yang jadi bahan utama untuk terjaganya suara memang nggak ada lain, itu di latihan dan selalu belajar seperti itu. Sama juga dulu saya waktu di pondok itu biasanya sering nyemplung dalam air, teriak-teriak. Kadang kalau ada bantal kita teriak-teriak seperti itu. Untuk melatih pita suara. Iya, betul. Bahkan sampai hilang alamatnya. Iya. Saya dulu kalau udah serak ibaratnya itu biasanya istirahat, tapi kalau sudah seraknya itu udah sangat-sangat sudah sangat sakit sekali. Bahkan dulu dari saking seringnya latihan, saya tuh pernah sampai suara besar seperti itu, sampai mungkin dari saking parahnya seperti itu. Tapi habis itu setelah sembuhnya memang beda, gitu. Memang terasa beda, gitu. Ada kayaknya ada kelenturan dalam suara gitu. Terus yang berikutnya disuruh sering lari pagi gitu, lari pagi, olahraga itu untuk meningkatkan stamina tubuh kita dan juga biasanya untuk menjaga pernapasan. Memang waktu di pondok kami sering melakukan seperti itu. Alhamdulillah ayat-ayat yang panjang yang dikira nggak kuat, alhamdulillah tiba-tiba nyampe seperti itu. Ya, lari-lari pagi tiap hari seperti itu. Ya tetap yang utama yaitu adalah latihan untuk menjaga itu. Kalau untuk stamina kayak obat-obatan, kan ada kadang orang itu mengatakan pakai minum jamu ini. Sebenarnya jamu itu kalau yang saya alami tidak bisa merubah suara kita gitu. Kalau memang suara kita seperti ini, meskipun jamu sampai ini nggak bisa. Memang harus yang faktor utama adalah terhadap diri kita, rajin untuk berlatih seperti itu. Jamu itu kan ibaratnya hanya untuk stamina gitu kan, biar tambah kuat. Kalau dulu saya dilarang minum kopi, malah disuruh minum teh. Seperti itu. Terus ini Mas, kalau misalkan sekarang nih, anggap suara saya kan sudah rusak Mas, kira-kira bisa diperbaiki tidak? Insya Allah mungkin bisa, cuman agak kesulitan. Karena mungkin faktor usia juga kan, karena udah bukan puber lagi ya. Kalau masih suara bagus-bagusnya itu biasanya masih kayak SD sampai MTS, ini masih keren-kerennya. Tapi udah mulai masuk SMK ini memang beda. Saya pun dulu pernah mengalaminya juga seperti itu. Ya, karena kita tetap meskipun suara udah berubah, tetap kita rajin terus, tetap latihan. Alhamdulillah masih kuat ibaratnya, bisa bertahan. Yang penting ada keinginan seperti itu, ada keinginan dalam diri kita untuk mencoba seperti itu. Insya Allah bisa. Perlu dicoba untuk lebih teriak-teriak di dalam air lagi kan. Terus selama Mas Abdul Ghani ini kan sudah jadi dulur dewe, atau sudah jadi warga PSHD. Apakah ada komunitas enggak? Sekarang kan musim-musimnya komunitas nih Mas. Jadi kalau
Kalau kemarin ada sanster, teman-teman atau dulu santri prasantri bergabung jadi bentuk sanster. Bahkan kalau ada bahasa plesetannya ada kulister, gojekster dan lain-lain. Kalau gojekster kayaknya ada Surabaya. Ya, ada. Untuk dunia kori ada komunitasnya enggak bagi dulu PSAT? Untuk di PSAT sendiri kayaknya masih belum ada seperti yang pernah alamin. Rata-rata apa bentuk secara umum itu Mas, karena untuk di dunia tilawah tadi suara ini ibaratnya dikasihkan apa ya, diloskan kepada orang-orang itu seperti itu, karena ibaratnya ada istilahnya minat dan bakat seperti itu. Hanya rata-rata memang banyak yang punya bakat, ada punya suara bagus, kayak di dunia sholawat entah itu hadrah seperti itu, dan sudah punya bakat ya. Tapi ketika masuk di dunia tilawah kadang dia kayak gimana ya, gak mau gitu, jadi agak susah juga gitu. Jadi ibaratnya lari kepada hati kita seperti itu, minat kita. Kalau minatnya tinggi, insya Allah ada untuk kemauan. Untuk komunitas sendiri masih belum ada karena kita berada di pesantren ya, rata-rata yang mengikuti itu rata-rata umum, ibaratnya semua para santri yang mau ikut seperti itu. Terus ini Mas, keluh kesahnya ya, mungkin keluh kesahnya Mas Abdul Ghani selama menggeluti dunia kori apa saja Anggo? Untuk perjuangannya keluh kesahnya yang pernah kami alami dulu, memang cobaannya luar biasa ya, dari saya pribadi, dari dalam juga dari luar juga ada. Ya biasanya kalau dari kita ini ada titik jenuhnya seperti itu ya, lagunya itu terus gitu kan, jadi kayak bosan. Ini memang kalau di dunia kori ini kan memang lagunya gitu-gitu aja gitu kan, nggak kayak nggak kayak model-model musik sekarang, nggak kayak dangdut. Kayaknya sekarang itu kan tiap-tiap hari ataupun tiap bulan atau bahkan tiap detik udah ada yang baru. Seperti itu. Kalau di dunia kori kan tidak ada, tetap gitu bayati aja gitu kan. Hijaz terus bunyinya udah seperti itu gitu kan. Di situ ada titik jenuhnya juga kadang kan. Terus dari luar juga banyak, waktu kita belajar di pesantren An-Nukoyah dulu, memang cobanya luar biasa. Tiap latihan kami itu biasanya sering kali dilemparin sama kawan-kawan itu. Ya entah kenapa kok bisa sampai dilempar. Ada dilempar sandal, ada sendok terbang, bahkan tempat anak nasi itu terbang juga pernah. Bahkan tapi ada yang memecahkan kaca juga pernah. Entah kenapa saya nggak tahu, apa mungkin karena dari saking jeleknya suara saya tempo dulu. Iya seperti itu. Memang saya rasakan memang memang berangkat dari nol kita belajarnya, memang nggak punya bakat seperti itu, nggak punya bakat suara yang bagus seperti itu, cuman hanya mengandalkan keinginan dan hobi gitu. Jadi kalau udah masuk ke dalam jiwa itu kayaknya enak gitu kan, seperti itu. Jadi perjalanannya seperti itu, memang banyak akan sampai nangis untuk bisa belajar seperti itu. Karena memang saya merasa kesulitan karena saya itu beda dengan orang-orang yang lain mungkin ya. Kalau kan orang lain biasanya sekali kita belajar langsung masuk langsung, saya enggak, butuh beberapa hari ataupun butuh latihan berkali-kali baru bisa seperti itu. Jadi ibaratnya nangkapnya itu lambat seperti itu. Ya karena dirasa mungkin agak lambat, akhirnya saya putus asa. Kok
sulit kali, susah kali, cek malah harap terjereng betul, cek saran aja, akhirnya seperti itu, akhirnya berhenti seperti itu. Alhamdulillah lambat laun ada mungkin ya termasuk mungkin dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu yang namanya hidayah itu kan nggak tahu kan seperti itu. Jadi tiba-tiba kok senang sih gitu seperti itu. Itu perjalanan yang sangat rumit sekali gitu ya, karena memang lama prosesnya. Saya aslinya itu belajar kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun itu baru bisa, belum bisa ya, baru bisa, baru meranjak, ibaratnya anak-anak itu baru masih merangkak gitu kan. 3 tahun sampai alhamdulillah sampai sekarang ini udah bertahun-tahun masih konsis seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau cobaan itu kayaknya memang banyak. Semua hobi pasti ada cobaannya. Bahkan semua hobi bisa dikatakan pasti ada yang tidak senang. Contohnya kayak Mas Abdul Ghani tadi, belajar korik dalam pondok loh. Dalam pondok padahal Mas ya. Iya. Kalau di luar pondok mungkin ada yang tidak senang, pengen tidur habis kerja. Ini dalam pondok malah dilempar panci. Mungkin ada ini Mas, pesan-pesan dari Mas Abdul Ghani kepada teman-teman, mungkin dulu juga yang pencinta dunia korik. Terima kasih kepada Mas Amin. Pesan-pesan dari kami selaku juga pecinta di bagian seni tarik suara, tentunya yang pertama tetap menjaga keistiqomahan kita ya, latihan kita, rutinitas kita, agar supaya suara kita tetap terjaga, tetap bagus seperti itu. Kemudian sering-seringlah tetap belajar, karena kita ibaratnya harus selalu merasa kurang seperti itu, karena masih banyak kekurangan yang ada dalam diri kita. Jadi tetap kita yang jadi patokan selalu merendah diri seperti itu kan, untuk selalu belajar kepada yang lebih bagus, yang lebih bisa seperti itu. Terus untuk di bagian tilawah Al-Quran ya, insyaallah apa yang kita pelajari insyaallah pasti yakin ada pahalanya seperti itu. Kalau apalagi tentang masalah Al-Quran seperti itu, karena tiap-tiap ayatnya kita sudah ketahui bersama, insyaallah dapat pahala seperti itu. Yang intinya yang paling penting tetap menjaga rutinitas latihan kita untuk selalu semangat dalam belajar dimanapun kita berada seperti itu. Oke, itu terakhir, dan terima kasih Mas Ghani sudah meluangkan waktu, istilahnya saya yang meluangkan waktu. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Abdul Ghani. Kita bisa bincang-bincang santai, dan sekali lagi untuk dulur-dulur, untuk penonton jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mungkin terakhir dari saya, biar kawan-kawan mitra terkasih dimanapun Anda berada tidak penasaran ya, apa sih suaranya Mas Abdul Ghani, mungkin kita coba sekilas saja ya, biar tidak penasaran. Tidak kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
بكرة وأصيلا صدق Allahul Azim. Ya itu mungkin sekilas ya, karena juga suaranya masih agak serak-serak. Ya, begitu. Sekali lagi dulur-dulur, ini dia Mas Abdul Ghani, dan sekali lagi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.